Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi la nabiyya ba'da ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram wa ya ayyatuhal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Terlebih dahulu kami ingin menyapa beberapa para asatidzah yang telah hadir menghiasi ruangan ini. Di antaranya adalah Al-Ustaz Al-Haj Upan Effendi BA, Al-Ustaz Al-Fes serta para asatidzah lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tentunya tidak mengurangi ta'zim dan ihtiram saya kepada beliau-beliau sekalian. Juga yang kami hormati para pengurus DKM Masjid dan Musalla, para hujjah, para hajjat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada penghujung dari bulan Sya'ban ini, yang mudah-mudahan Allah berikan karunia nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan kita lihatkan bersama, mudah-mudahan Ramadan kali ini akan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kendaraan
yang bagus, ada pula yang mengatakan perhiasan berupa emas, intan ataupun berlian. Maka jawaban-jawaban tersebut kembali kepada pribadi kita masing-masing. Demikian pula seandainya, maka tampillah seorang anak yang masih muda belia untuk menyampaikan laporan di hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang ternyata beliau merasa keberatan dengan mengatakan falyatakallam akbarukum, hendaklah yang berbicara yang paling dewasa dan paling tua di antara kalian. Kalau ini masih bocah kemarin, masih belum pantas untuk bicara di depan saya. Di luar dugaan sang khalifah, pemuda yang ada di hadapannya dengan suara yang fasih mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innamal mar'u bi asghari." Wahai Amirul Mukminin, manusia itu akan dipandang, dinilai dan berharga dari dua organ tubuh yang ada di anggota badannya, qalbuhu wa lisanuhu, hatinya sebagai tempat untuk menyimpan segala sesuatu yang dilihatnya, dan lisan sebagai corong untuk menyampaikan isi yang ada di dalam hati seseorang. Maka kedua organ inilah ternyata yang paling penting sehingga manusia bisa dihargai dengan sedemikian tingginya ataupun akan dihinakan dengan sedemikian rendahnya. Mungkin kita masih ingat kisah mengenai Luqmanul Hakim saat diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing, dan tuannya berpesan untuk mengambil bagian yang paling istimewa. Maka disuguhkanlah ke hadapan tuannya hati dan lidah dari kambing itu. Keesokan harinya tuannya memerintahkan lagi dengan perintah yang sama, namun meminta kepadanya untuk membawakan bagian yang terburuk dari kambing tersebut. Lagi-lagi yang dibawa ke hadapannya adalah hati dan lidah. Merasa dipermainkan oleh Luqmanul Hakim, sang tuan bertanya, "Apa maksudmu dengan memberikan kepadaku bagian kambing yang sama, yaitu hati dan lidah, padahal permintaanku berbeda, kemarin yang terbaik dan sekarang yang terburuk. Tetapi yang kau bawakan ke hadapanku lagi-lagi bagian yang sama, yaitu hati dan lidah." Lalu Luqmanul Hakim mengatakan, "Wahai tuan, sesungguhnya manusia akan dinilai buruk dari sebab dua organ tubuh ini, yaitu hati dan lidah. Demikian pula seorang manusia akan dipandang baik karena sebab hati dan lidahnya." Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita masing-masing ada segumpal daging yang apabila dia baik maka akan baik seluruh anggota tubuh yang lain, dan apabila dia buruk maka seluruh anggota badan yang lain pun akan ikut menjadi buruk. Ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksudkan tiada lain adalah hati, sedangkan lisan adalah sebagai corongnya untuk mengungkapkan isi yang ada di dalam hati. Hadirat jamaah rahimana wa rahimakumullah.
di dalam kitab Nasaihul Ibad fi Syarhil Munabbihat bil Isti'dad li Yaumil Ba'ats yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantali At-Talari rahimahullah ta'ala. Disebutkan di dalamnya sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita jadikan kajian pada pagi hari ini. Beliau mengatakan faslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu wal naf'u bil muslimin. Nabi bersabda, ada dua perkara yang jika kita membandingkannya dengan sesuatu yang ada di alam dunia ini, maka tidak ada yang mampu untuk mengunggulinya dibandingkan kedua perkara tersebut. Yang tentunya kita semua ingin memiliki dan mempunyainya. Yang pertama, al-iman. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal di alam dunia ini dibandingkan dua perkara. Yang pertamanya adalah al-iman. Maka betapa beruntungnya kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Amin. Karena ketahuilah bahwa iman inilah yang merupakan bagian yang paling berharga dan paling bermanfaat baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan yang akan kita jalani di akhirat nanti. Manusia tanpa iman akan rendah seperti binatang, bahkan lebih buruk keadaannya daripada binatang itu sendiri. Dan manusia dengan adanya iman di dalam dirinya, maka dia akan menjadi mulia dan berharga baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keimanan inilah yang kelak akan menyelamatkan kita di hari kiamat nanti, sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Qur'an yang menggambarkan tentang hari kiamat adalah yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak akan berguna lagi, tidak akan bermanfaat lagi. Harta yang kita kumpulkan selama ini ataupun anak-anak yang kita banggakan, baik harta maupun anak-anak yang kita banggakan itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak berguna pada hari kiamat nanti karena tidak bisa menolong dan membantu kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Maksudnya adalah dengan membawa keimanan yang murni, yang tidak dinodai dengan kemusyrikan dan kesyirikan. Tentunya kita telah berada di penghujung dari bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan yang kita nantikan kedatangannya. Maka untuk itu dalam kesempatan ini saya Al-Faqir secara pribadi mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita berinteraksi banyak kekurangan, kesalahan dan kehilafan yang timbul dari saya. Mudah-mudahan sudi kiranya jamaah sekalian untuk memberikan maaf kepada saya sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan hati yang bersih. Amin. Kita akan tingkatkan amal ibadah kita. Amin. Melebihi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga kita jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.